masyarakat tidak saling menyalahkan begitu ya, dan juga marah dengan ujaran kebencian. Himbauan seperti apa yang kemudian bisa disampaikan seorang wakil presiden agar masyarakat semuanya menahan diri demi keutuhan bangsa begitu, Pak Ma'ruf? Ya, saya kira kita harus membangun kembali semangat kebangsaan dan persaudaraan kita. Sehingga pergaulan kita di dalam masyarakat itu, bagaimana kita menyampaikan sesuatu tanpa harus menyakiti orang, tanpa harus memberikan membuat orang menjadi marah gitu kan, dengan cara-cara yang sopan lah. Ya, jadi menjaga pergaulan yang sehat di antara semua warga bangsa. Ya, saya kira itu sudah diajarkan. Karena itu maka saya dalam menjaga kerukunan bangsa ini saya mengemukakan ada menjaga 4 bingkai kerukunan. Pertama itu bingkai politis. Bingkai politis itu 4 pilar itu. Ini kesepakatan kita ini harus dijaga, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Bukan hanya dalam tataran kesepakatan politik, tapi juga dalam tataran implementasinya. Ini. Yang kedua itu adalah bingkai yuridis. Bingkai yuridis itu artinya berbagai aturan. Kita harus mematuhi aturan-aturan yang sudah ada. Yang dilarang seperti apa, yang dibolehkan seperti apa. Tata aturan ini harus kita patuhi. Ini bingkai yuridis. Ya. Kemudian yang ketiga itu bingkai teologis. Nah, ini dari pihak agama, teologi agama itu supaya menggunakan teologi kerukunan, tidak teologi konflik. Oleh karena itu di dalam menyampaikan dakwanya, menyampaikan misi pesan agamanya, itu harus menggunakan narasi kerukunan, jangan narasi persaudaraan, jangan narasi kebencian dan permusuhan dan narasi konflik. Nah ini kalau itu disampaikan, saya kira tidak akan terjadi. Kemudian yang keempat itu yaitu bingkai sosiologis. Bingkai sosiologis itu bingkai local wisdom. Indonesia ini banyak istilah-istilah kebijakan local wisdom yang sebenarnya mengandung upaya-upaya untuk melakukan kerukunan. Di Batak itu tinggal tunggu tapi satu, notolu ya. Kemudian ada rumah betang di Kalimantan Tengah, ada juga pela gandong ya di Ambon. Artinya kita walaupun kita di Sulawesi Utara orang bersaudara, semua local wisdom ini harus dihidupkan di dalam rangka kita menjaga kerukunan itu. Nah, kalau 4 bingkai ini bisa kita kuatkan, saya kira insya Allah menurut saya kebencian, kemudian juga cara-cara yang mengakibatkan terjadinya konflik itu bisa dihindari. Dengan cara-cara tanpa harus kehilangan urgensi kita bersikap kritis yang memang di dalam Presiden sendiri mengatakan ya silakan. Maka bahkan Presiden minta supaya disampaikan kritik-kritik yang konstruktif itu, ya, yang dapat membangun, memperbaiki keadaan, apa yang kurang, apa yang belum baik itu memang perlu disampaikan oleh masyarakat. Artinya pemerintah siap begitu ya untuk menerima kritik apapun yang akan
disampaikan oleh betul. masyarakat. Oke, Pak Ma'ruf, kalau tadi Pak Ma'ruf katakan ada 4 bingkai begitu ya, kita bicara soal bingkai teologis. eh, kita tahu kalau kita bicara Indonesia, tentunya mayoritas masyarakat Indonesia beragama Muslim. Dalam agama Islam tentunya diajarkan tentang toleransi. Eh, tapi kemudian ada stigma tidak toleran ini disematkan justru terhadap umat Islam sampai kemudian menimbulkan istilah Islamofobia. Em, Apa yang menurut Anda menyebabkan hal ini, Pak Ma'ruf? Ini kan seperti saya katakan tadi, ada keinginan untuk menyampaikan dakwah itu yang berlebihan. Ya, padahal kita dalam konteks kenegaraan ini punya kesepakatan. Oleh karena itu, di dalam kita berdakwah, itu harus berdiri di atas dasar kesepakatan nasional itu. Ya, maka saya bilang orang Islam itu harus menjadi Islam yang kafah, yang utuh, tapi ma'al mitsaq, bersama itu juga dengan kesepakatan, di atas landasan kesepakatan. Ya, kita berbeda mungkin di negara lain yang memang kesepakatannya juga lain. Pasti di semua negara pun kalau majemuk seperti Indonesia, pasti ada kesepakatan-kesepakatan nasionalnya. Sehingga tidak terjadi konflik. Tapi kalau tidak menyepakati, tidak ada kesepakatan nasional, ya, itu pasti akan terjadi konflik. Nah, kita punya kesepakatan nasional, Al-Mitsaq Al-Watani itu, yaitu tadi Pancasila, Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI. Nah, ini hal-hal yang tidak boleh disentuh, sebab ini merupakan bagian dari kesepakatan. Karena itu, di dalam kita umat Islam menyampaikan dakwah, melakukan upaya-upaya penyebaran agamanya, atau juga dalam rangka melakukan penguatan agamanya, harus dalam koridor kesepakatan itu. Nah, memang ada, tetapi tidak banyak. Kalau umat Islam bilang itu radikal, saya kira itu tidak betul. Ada 1-2 kelompok kecil yang saya katakan ya bersikap seperti itu. Nah, bahwa itu stigmatis tentang Islam radikal ini memang ada, tapi itu dari kelompok yang Islamofobia, yang orang yang takut sekali kepada Islam itu, sehingga dia menganggap Islam sebagai, oleh karena itu mengeneralisir Islam sebagai sesuatu yang radikal. Ini juga satu kesalahan, menstigma itu, bahwa itu ada, iya, tapi bukan dalam pengertian yang kita sudah sepakat bahwa Islam yang kita kembangkan itu Islam yang wasatiyah, Islam yang moderat, bukan Islam yang radikal. Yang radikal itu Islam yang justru keluar dari garis yang benar, yang wasati itu. Dan kita di Indonesia, mainstream kita adalah yaitu Islam moderat. Jadi ada dua kelompok yang memang itu harus diluruskan. Dan itu saya kira tidak mengubah dan tidak boleh menjadikan stigma tentang Islam. Tapi Islam tetap rahmatan lil alamin. Itu saya kira bunyi yang sudah kita sepakati dan semua orang tahu.